Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam prestasi buat kita semua. Taruna-taruni yang saya cintai dan saya banggakan, saya Urian Pratama. Dalam satu semester ini nanti saya akan mendampingin Anda, taruna-taruni, dalam belajar teori listrik dan elektronika dasar. Dan ini ada 16 kali pertemuan. 2 kali pertemuan kita gunakan sebagai UAS dan UTS. Nanti di 14 kali pertemuan kita akan bermain-main di laboratorium terkait listrik ini. Yang perlu kita ketahui, deskripsi dari mata kuliah ini bertujuan sebagai peserta didik supaya memiliki pemahaman, pengembangan melalui kemampuan dalam menjelaskan, membedakan, memberikan contoh, menganalisa, serta mengkritisi konsep dari mata kuliah teori elektronika dasar ini. Mata kuliah ini secara konstruktif akan memberikan pengalaman belajar yang berbeda, karena dia harus mengkondisikan untuk melakukan pengkajian dan tindakan-tindakan yang terbimbing dalam upaya pemilikan wawasan yang tepat dalam menyikapi elektronika dasar dan listrik-listrik yang selama ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hal itu dapat dijadikan titik bijak dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di pembelajaran di teknik rekayasa otomotif. Mengapa demikian? Karena suka tidak suka, rekayasa otomotif kita akan bermain-main dengan listrik itu. Terlepas dari listrik untuk di elektronika dasarnya sendiri digunakan untuk kegiatan motor listrik, sepeda listrik, atau mobil listrik, atau bahkan instalasi listrik dalam kendaraan bermotor. Ruang lingkup dari mata kuliah ini meliputi dari 16 kali pertemuan. Mulai dari pengenalan asal-usul listrik, kemudian kita akan bicara terkait pengenalan dan penggunaan alat ukur, kita akan bicara terkait resistor, kapasitor, dioda, induktor, kemudian ada rectifier, transistor, IC, generator, motor, transformator maksudnya di sini. Dan yang terakhir kita akan bicara terkait membuat sebuah rangkaian menggunakan software yang kita sebut dengan aplikasi Proteus. Jadi nanti akan memudahkan ketika ada komponen elektronika kita gabungkan, kita gambar menggunakan aplikasi Proteus. Aplikasinya seperti apa sih? Pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student center learning. Jadi teman-teman jangan bingung, taruna-taruni jangan bingung ketika nanti lihat gambar ini ya, pelajarin di sana. Setelah kita mempelajari ini secara singkat melalui video-video nanti yang akan disampaikan, taruna-taruni akan dituntut untuk belajar sendiri. Belajar sendiri dalam tanda kutip, ada guidance-guidance yang sudah kita lakukan bersama, itu menjadi patokan bersama. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah menggunakan alat ukur, tahu nih, taruna-taruni malah bingung. Ini gimana sih uji coba di rumah, rumahnya meledak. Mohon maaf dalam tanda kutip, karena suka tidak suka, listrik ini menyenangkan walaupun berbahaya. Kita akan melakukan beberapa metode-metode penugasan, case method, dan beberapa project based learning, di mana penilaian nanti dilakukan melalui ujian tulis, penilaian tugas atau produk yang nanti akan kita uji coba, dan penilaian kinerja dalam pembelajaran. Pembelajaran ini dilaksanakan secara hybrid. Hybrid dalam artian ada saatnya kita nanti akan learning menggunakan pembelajaran jarak jauh, ada yang langsung di lapangan, tatap muka atau luring. Kemudian kita juga bisa langsung berdiskusi dalam media-media platform-platform seperti Zoom atau menggunakan Google Meet atau beberapa platform lain yang disiapkan oleh kampus kita. Taruna-taruni saat ini akan didorong dan difasilitasi untuk secara aktif mencari dan menemukan pengetahuan-pengetahuan serta memperoleh keterampilan dan sikap yang mendukung semua dari capaian pembelajaran nanti yang menjadi target lulusan kita, khususnya lulusan dari prodi teknik rekayasa otomotif. Demikianlah sekilas mukodimah pembukaan dari persiapan pembelajaran kita selama satu semester ini. Yang perlu saya ingatkan, kita akan belajar dengan serius tapi santai. Kalau orang dulu ngomongnya sersan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya tidak ingin Anda terlalu santai terus Anda lupa terkait keselamatan. Tapi saya nggak ingin Anda terlalu serius, lupa untuk mencerna atau mendapatkan poin-poin penting dalam pembelajaran ini. Suatu ketika saya tidak akan memanggil Anda taruna-taruni, tapi mungkin saya akan memanggil teman-teman biar kita lebih akrab, biar kita diskusinya lebih enak. Saya takutnya ada gap antara kami, antara saya, antara Anda, saya sebagai tenaga pengajar dengan Anda taruna, kita nanti bebaskan. Karena dalam prinsipnya yang penting materi akan tersampaikan, ilmu akan disampaikan, capaian pembelajaran tersampaikan dengan tepat, tidak ada yang dirugikan. Dan yang paling penting dan tidak boleh kita lupakan, semua yang teman-teman dapat nanti, taruna-taruni dapatkan, jangan sampai salah aplikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, listrik itu menyenangkan, walaupun menyakitkan. Gak pengen dong kita merasa tersakitin gara-gara kita sudah menyenangkan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada video-video berikutnya untuk pembelajaran-pembelajaran lebih lanjut. Salam sehat, salam sejahtera, salam prestasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.